Dulu dia suami saleh, sekarang jenazahnya pun ditolak bumi. Inilah kisah tragis pria yang meninggalkan istri setia demi wanita muda, lalu mati dalam sepi, tak diingat, tak dirindukan. Raka adalah sosok suami yang, bagi banyak orang, tampak sebagai pria sempurna. Penampilannya rapi dan selalu terlihat religius. Berpakaian sopan, tak pernah melewatkan salat berjamaah di masjid, dan sesekali mengisi kajian di lingkungan tempat tinggal mereka. Ia dikenal sebagai pengusaha yang sukses, dengan bisnis yang terus berkembang selama beberapa tahun terakhir. Kehidupannya terlihat mapan, tenang, dan tertata. Bagi sebagian besar orang di sekitarnya, Raka adalah contoh teladan, seorang kepala keluarga yang bertanggung jawab, religius, dan terhormat. Di sisi lain, Aisyah adalah wanita yang selalu berada di balik layar kehidupan Raka yang tampak sempurna itu. Ia adalah istri yang setia, lembut, dan penuh kesabaran. Dalam 10 tahun usia pernikahan mereka, Aisyah tidak pernah lelah menjalani perannya sebagai istri dan ibu. Ia mengurus rumah tangga dengan penuh keikhlasan, memasak, membersihkan rumah, mengurus kebutuhan anak mereka yang kini berusia 8 tahun, bahkan membantu mengelola beberapa urusan administrasi bisnis suaminya dari rumah. Meski tak banyak yang tahu, Aisyah adalah pilar yang menopang keseharian Raka. Kehidupan pernikahan mereka tampak harmonis. Orang-orang yang melihat dari luar menganggap rumah tangga mereka adalah gambaran ideal. Pasangan serasi, saling melengkapi, dan diberkahi seorang anak yang cerdas serta penurut. Setiap kali hadir di acara keluarga atau pertemuan sosial, Aisyah dan Raka selalu tampak kompak dan mesra. Namun, seperti pepatah lama yang mengatakan bahwa tidak semua yang terlihat indah di luar mencerminkan apa yang sesungguhnya terjadi di dalam, kehidupan rumah tangga mereka menyimpan dinamika yang tidak diketahui banyak orang. Beberapa bulan terakhir, Aisyah mulai merasakan sesuatu yang ganjil. Raka yang dulu pulang tepat waktu, kini sering datang larut malam. Awalnya Aisyah berpikir, mungkin pekerjaan Raka sedang banyak. Tapi lama-lama, alasannya jadi makin aneh. "Mas, tadi pulang jam 1 malam. Katanya meeting, tapi bajunya bau parfum perempuan," gumam Aisyah pelan, saat melipat baju di kamar. Raka yang sedang sibuk dengan ponselnya hanya menoleh sekilas, lalu kembali menunduk. "Jangan sok curiga deh. Emang kamu ngerti urusan kerjaan?" katanya datar. Aisyah diam. Matanya berkaca-kaca, tapi ia memilih menunduk dan melanjutkan pekerjaannya. Dulu, Raka sering mencium kening Aisyah sebelum berangkat kerja. Sekarang, bahkan menatap mata Aisyah pun enggan. Sentuhan-sentuhan kecil yang dulu membuat Aisyah merasa dicintai, perlahan menghilang, digantikan jarak dan sikap dingin yang menusuk. Yang lebih menyakitkan lagi, Raka mulai sering mengkritik Aisyah dengan nada merendahkan. "Kamu tuh nggak berkembang, Syah. Cuma di rumah, ngurus anak, masak, hidup kamu gitu-gitu aja. Nggak heran kalau aku bosan." Aisyah menahan napas. Kata-kata itu seperti tamparan keras di wajahnya. Padahal selama ini, ia yang memastikan rumah berjalan dengan baik. Ia yang memastikan anak mereka tumbuh sehat dan penuh kasih sayang. "Mas, kalau aku salah, bilang baik-baik. Jangan ngerendahin aku gitu," ucap Aisyah pelan, berusaha tetap tenang. "Udahlah. Aku capek dengar omonganmu. Kamu tuh terlalu sensitif," jawab Raka sambil berdiri dan mengambil kunci mobil. Hari-hari berikutnya makin sepi. Raka makin sering pulang malam, bahkan pernah tidak pulang sama sekali. Aisyah hanya bisa menunggu di rumah, menahan cemas, sambil terus berdoa semoga ini semua hanya ujian sesaat. Namun, di balik semua perubahan itu, ternyata Raka telah membuka pintu hatinya untuk wanita lain, Nadia. Nadia adalah wanita muda, cantik, dan ambisius. Ia bekerja di salah satu proyek bisnis Raka. Perkenalan yang awalnya hanya profesional, perlahan berubah menjadi personal. Nadia tahu cara mengambil hati Raka, dengan perhatian, pujian, dan penampilan yang selalu memukau. "Mas Raka tuh beda dari cowok lain," kata Nadia suatu malam, saat mereka duduk di rooftop sebuah restoran mewah. "Karismatik, punya visi, pantes aja aku suka." Raka tertawa kecil, memandang Nadia dengan mata yang berbinar. "Kamu beda, Nat. Kamu ngerti aku, kamu bikin aku ngerasa hidup." Sejak saat itu, Raka mulai membelikan Nadia berbagai barang mewah. Tas, perhiasan,
hingga apartemen kecil di pusat kota. Uang yang dulu digunakan untuk kebutuhan keluarga, kini banyak mengalir ke Nadia. Aisyah pun mulai kesulitan mengatur keuangan rumah tangga. "Mas, uang belanja bulan ini kurang. Aku belum bayar sekolah Hafiz juga," ucap Aisyah suatu malam. Raka mendengus. "Kamu tuh bisa nggak sih mikir kreatif sedikit? Jangan semuanya minta dari aku terus. Belajar mandiri kek." Aisyah terdiam. Ia ingin marah, tapi suaranya tercekat. Raka yang dulu selalu lembut, kini seperti orang asing. Bahkan dalam doa-doanya, Aisyah tak tahu lagi harus berharap pada siapa. Sampai suatu malam, Aisyah menemukan pesan dari Nadia di ponsel Raka yang tertinggal di meja makan. "Kapan kita bisa kembali lagi? Mas, kangen kamu." Aisyah hanya menatap layar ponsel itu lama. Dadanya sesak. Air matanya jatuh tanpa bisa ditahan. Namun ia tahu, ini bukan sekadar godaan biasa. Ini adalah awal dari badai yang lebih besar. Malam itu hujan turun deras. Petir menyambar di langit seperti mengiringi badai yang akan segera meledak di dalam rumah mereka. Aisyah duduk di ruang tamu, matanya terpaku pada layar ponsel Raka yang lagi-lagi tertinggal. Jantungnya berdetak kencang. Tangannya gemetar. Ia tahu ada sesuatu yang disembunyikan Raka selama ini, tapi ia tak menyangka akan menemukan semuanya dalam satu waktu: chat, foto mesra, hingga tiket hotel atas nama Raka dan seorang wanita bernama Nadia. "Sayang, makasih ya untuk kalungnya. Malam kemarin luar biasa. Kapan kita nginep bareng lagi?" Memberikan ciuman. "Aku lebih suka tidur di pelukan kamu daripada pulang ke rumah istrimu yang ngebosenin itu." Aisyah mematung. Rasanya dunia runtuh. Ia ingin memalingkan mata, tapi rasa sakit memaku tubuhnya di kursi. Tak lama kemudian, suara pintu dibuka kasar. Raka masuk, setengah basah karena hujan. Ia melepas jaket dan melemparkannya ke sofa tanpa melihat Aisyah. "Mas." Suara Aisyah gemetar, tapi jelas. Matanya memerah. Raka berhenti sejenak, lalu menoleh. "Apa?" Aisyah berdiri. Ia mengangkat ponsel Raka, memperlihatkan bukti perselingkuhan itu di layar. "Ini apa, Mas? Siapa Nadia? Ini apa artinya semua ini?" Raka menarik napas panjang, lalu mengerang kesal. "Aduh, ketahuan juga ya akhirnya." Ia tertawa dingin. "Udah, matiin dramanya. Aku capek." Aisyah melangkah maju, air matanya jatuh tanpa suara. "Jadi selama ini kamu selingkuh di belakang aku? Di belakang anak kita? Apa kurangku sebagai istri, Mas? Aku udah ngorbanin segalanya buat kamu. Rumah ini, hidup ini, semuanya aku jalani buat kamu." Tiba-tiba suara Raka meninggi, matanya menyala marah. "Kurangmu? Semuanya, Syah. Kamu itu monoton, membosankan, nggak bisa diajak mikir maju. Lihat diri kamu. Dari dulu cuma di rumah, dasteran, ngurus anak. Aku butuh pasangan, bukan pembantu." Aisyah terpukul. Kata-kata itu menampar harga dirinya. "Aku ini istri kamu, Raka, ibu dari anakmu. Aku nggak minta banyak, cuma setia dan dihargai." Raka mendekat, wajahnya sudah penuh amarah. "Hargai? Aku bahkan nikah sama kamu dulu karena kasihan, bukan cinta. Kamu pikir aku bahagia? Enggak, aku terjebak. Dan sekarang aku muak." Aisyah terdiam. Dunia benar-benar runtuh di hadapannya. Tangisnya pecah. "Astagfirullah, kamu keterlaluan, Mas." Saat itulah, Hafiz, anak mereka, muncul dari balik pintu kamar. Bocah 8 tahun itu berdiri dengan wajah pucat, matanya sembab. Ia mendengar semuanya. "Ayah, Ibu, kenapa teriak-teriak?" Suaranya lirih. Raka hanya melirik anaknya, lalu kembali memalingkan muka. Masuk ke kamar. "Ini urusan orang dewasa." Namun Hafiz justru mendekat ke ibunya, memeluknya erat sambil menangis. "Ayah jahat, jangan sakitin ibu." Raka menghela napas panjang. "Cukup. Aku udah gak tahan lagi sama kamu dan semua drama ini. Besok aku ajukan cerai. Kita selesai." Aisyah terbelalak.
Kamu menceraikan aku, tanpa alasan syar'i, tanpa rasa takut sama Allah. Raka berjalan ke pintu sambil mengambil kunci mobil. Urus sendiri hidupmu. Aku sudah nggak peduli lagi. Ayah, teriak Hafiz sambil menangis. Tapi Raka sudah pergi, membanting pintu dengan suara keras. Malam itu menjadi malam tergelap dalam hidup Aisyah dan Hafiz. Perpisahan yang tidak hanya menyakitkan, tapi juga meninggalkan luka dalam. Terutama bagi anak mereka yang menjadi saksi dari kehancuran rumah tangga yang selama ini ia kira penuh cinta. Hafiz menangis dalam pelukan ibunya, sementara Aisyah menatap kosong ke arah pintu. Rasa sakit itu terlalu dalam untuk dijelaskan. Yang ia tahu, hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Beberapa bulan telah berlalu sejak perceraian itu. Aisyah dan Hafiz perlahan-lahan mencoba membangun kehidupan baru, meski luka masih terasa dalam. Sementara itu, Raka menjalani hari-harinya dengan perasaan kosong yang tak pernah ia akui. Ia dan Nadia kini tinggal bersama di sebuah apartemen mewah. Namun kebahagiaan yang dulu ia kejar terasa hampa, seolah-olah hanya kemasan tanpa isi. "Mas, kapan kita nikah resmi?" tanya Nadia suatu malam, sambil menyender di bahunya. Raka diam sejenak. Ia menatap langit-langit apartemen. "Setelah aku pulang dari haji," jawabnya pelan. "Naik haji?" Nadia terkejut. "Kenapa mendadak banget?" "Aku pengen bersih. Niatnya bukan cuma buat tebus dosa, tapi, entahlah. Aku ngerasa ada yang harus aku bersin. Ada yang berat di hati ini." Nadia mengangguk tanpa banyak bicara. Baginya, selama Raka tetap memilihnya, ia tidak peduli pada proses yang ditempuh. Tapi bagi Raka, keputusan itu lebih dari sekadar ritual. Ia merasa hidupnya tidak tenang. Malam-malamnya diliputi mimpi buruk. Ia sering terbangun dengan keringat dingin, mendengar suara tangis Hafiz atau Aisyah memanggil namanya dalam gelap. Dalam mimpinya, Aisyah selalu berdiri diam, menatapnya tanpa berkata apa-apa. Hanya menatap, dengan mata yang penuh luka. Dan kini ia di sini. Tanah suci. Setibanya di Makkah, suasana semestinya membuat hati tenang. Tapi bagi Raka, ada perasaan ganjil sejak ia turun dari pesawat. Udara panas gurun menyentuh kulitnya, namun dingin menusuk dari dalam. Langkahnya terasa berat. Entah mengapa, matanya berkaca-kaca saat melihat rombongan jemaah lain menangis saat menatap Ka'bah untuk pertama kalinya. Ia mencoba ikut larut. Berdiri di tengah Masjidil Haram, di bawah langit malam yang sunyi, Raka mendongak dan memandang ke arah Ka'bah. Namun, ia tidak melihat apapun. Matanya mencari-cari. Jantungnya berdebar. Ia mengedipkan mata, membungkuk, berdiri lagi, tetapi yang tampak hanyalah kabut hitam pekat di tempat Ka'bah seharusnya berdiri. Tidak ada bentuk, tidak ada cahaya. Hanya ruang kosong, gelap, dan sepi. "Astagfirullah," bisiknya panik. Ia melihat ke kanan dan kiri, jemaah lain menangis terseduh, mencium lantai suci, memanjatkan doa. Tapi hanya dirinya yang tak bisa melihat Baitullah. Seolah ia dihapus dari rahmat yang seharusnya menyambutnya. Raka panik. Ia mencoba lebih dekat ke arah Ka'bah. Namun makin ia dekati, makin terasa berat langkahnya. Nafasnya sesak, seolah ada tangan tak kasat mata yang mencengkeram dadanya. "Kenapa, ya Allah? Kenapa aku gak bisa lihat Ka'bah MU?" Ia terduduk. Lututnya lemas. Air matanya mulai mengalir. Bukan tangisan rindu, tapi tangisan ketakutan. Perasaan tertolak begitu nyata. Ia merasa diawasi, bukan oleh manusia, tapi oleh sesuatu yang jauh lebih besar. Seakan semua dosanya dibuka lebar di hadapan langit dan bumi. Tidak ada lagi topeng, tidak ada lagi status suami mapan yang religius secara penampilan. Yang tersisa hanya jiwa yang compang-camping. Saat malam semakin larut, Raka kembali ke hotelnya dengan tubuh gemetar. Ia tidak berbicara pada siapapun. Hanya diam. Di kamar, ia mengunci pintu, lalu berdiri di depan cermin. "Siapa lo, Kak?" bisiknya pada bayangannya sendiri. "Lo pikir bisa sembunyi di balik jubah religius? Lo buang istri lo yang udah berjuang 10 tahun buat lo? Lo hancurin rumah, dan sekarang lo mau sok bersih?" Bayangan di cermin tak menjawab. Hanya memandang balik dengan mata yang lelah. Malam itu Raka tidak tidur.
Ia hanya duduk, membuka mushaf, dan mencoba membaca. Namun setiap ayat yang ia baca terasa asing. Lidahnya keluh, tangannya gemetar. Saat mencoba membaca surat Al-Fatihah, air matanya kembali jatuh. Hatinya beku. Ia menyadari satu hal yang selama ini ia abaikan, hatinya telah mati. Keesokan harinya, ia mencoba kembali ke Masjidil Haram. Ia berharap semalam hanyalah halusinasi karena lelah atau syok. Tapi sekali lagi, saat ia berdiri di depan Ka'bah, yang dilihatnya hanyalah kegelapan. Ia mencoba menangis, namun tangisnya terasa palsu. Tidak ada keikhlasan, hanya ketakutan ditolak Tuhan. Hingga suatu malam, ia bermimpi. Dalam mimpinya, ia berada di padang pasir yang luas dan tandus. Tak ada suara, hanya angin dan debu. Di tengah padang itu, ia melihat sosok Aisyah berdiri bersama Hafiz. Mereka berdua memandangnya dengan mata yang tenang. "Kenapa kamu datang ke sini, Kak?" Suara Aisyah lembut namun dingin. Aku pengen tobat. Aku pengen bersih," jawab Raka, setengah berteriak. "Tobat dari apa?" tanya Aisyah. "Dari semua yang udah aku lakuin ke kamu. Aku salah. Aku hancurin semuanya. Aku." Tiba-tiba, Hafiz kecil maju ke depan. Wajahnya polos, namun sorot matanya tajam. "Kalau ayah tobat, kenapa ayah masih nyakitin ibu di dalam hati?" Raka terbangun dengan napas memburu. Keringat membasahi tubuhnya. Mimpi itu terasa nyata. Begitu nyata, hingga ia tidak bisa lagi mengabaikan suara hati yang selama ini ia bungkam. Hari-hari berikutnya di Tanah Suci, Raka mulai berubah. Ia tak lagi sibuk dengan agenda pribadi. Ia lebih banyak diam, merenung, dan menangis dalam sujudnya, meski bayangan Ka'bah belum juga terlihat. Ia bertanya-tanya, apakah hatinya sudah begitu hitamnya, hingga tak bisa menyaksikan rumah suci Tuhan dengan matanya sendiri? Dalam salah satu malam tahajudnya, ia berdoa, "Ya Allah, jika Engkau tidak izinkan aku melihat rumah MU, izinkan aku melihat wajah anakku tersenyum lagi. Jika aku tidak layak disucikan di tempat ini, maka tolong jangan cabut cahaya dari hati anakku. Ampuni aku, walau aku sendiri belum sanggup memaafkan diriku." Matahari Makkah membakar gurun dan langit dengan cahaya putih menyilaukan, namun hati Raka tetap gelap. Sudah hari ke-6 ia berada di Tanah Suci. Setiap hari ia datang ke Masjidil Haram, setiap hari ia berdiri tepat di hadapan Ka'bah. Namun setiap hari pula ia hanya melihat kabut hitam yang menutup pandangannya. Jemaah di sekelilingnya sujud dengan linangan air mata. Mereka melambai ke arah Baitullah, berdoa dengan penuh khusyuk. Wajah-wajah yang bercahaya itu terlihat tenang. Tapi Raka, yang datang dengan niat menebus dosa dan memulai hidup baru, justru makin terpuruk dalam kegelisahan yang tak bisa ia pahami. "Kenapa cuma aku yang gak bisa lihat?" bisiknya lirih, wajahnya tertunduk, tangan menggenggam sajadah dengan erat. Di hari ke-7, ia tak sanggup lagi menahan tangis. Ia berjalan terpincang ke sisi tiang masjid dan duduk di lantai marmer yang dingin. Ia menunduk, menangis seperti anak kecil. Bahunya bergetar, air mata mengalir tanpa henti. "Ya Allah, ampuni aku, kenapa aku gak bisa lihat Ka'bah MU, kenapa aku ditolak?" isaknya sambil memukul dada sendiri. Beberapa jemaah menoleh, namun tak ada yang menghampiri, kecuali seorang lelaki tua berpakaian putih, berjenggot panjang, dan mengenakan sorban lusuh. Wajahnya teduh, langkahnya lambat, namun sorot matanya tajam dan dalam. Lelaki itu duduk di samping Raka dengan tenang. "Kamu menangis, Nak?" katanya pelan, suaranya berat tapi lembut. Raka menoleh, mengusap air mata, dan mengangguk. Saya gak bisa lihat Ka'bah, Tuan. Mata saya normal. Tapi setiap saya berdiri di sana, yang saya lihat cuma kabut gelap. Saya udah coba menangis, berdoa, memohon. Tapi tetap gelap." Lelaki tua itu diam sejenak, memandang langit Masjidil Haram yang terbuka. Lalu ia menatap Raka dalam-dalam. "Jika Ka'bah tak terlihat oleh mata," katanya pelan, "mungkin karena hatimu tertutup oleh dosa besar yang belum kau sesali. Bukan sekadar dosa yang kau tahu, tapi dosa yang selama ini kau anggap biasa." Raka terdiam. Kata-kata itu menancap tepat di jantungnya. "Dosa besar, yang belum aku sesali,"
gumamnya. Sang ulama melanjutkan, Allah Maha Pengampun. Nak, tapi tobat tidak akan diterima jika hanya datang dari ketakutan. Harus datang dari kesadaran. Dari hati yang remuk dan benar-benar ingin kembali. Lalu apa yang harus saya lakukan? Suara Raka mulai bergetar lagi. Buka hatimu. Lihat ke dalam. Mungkin Ka'bah tidak tampak di depan matamu, karena kamu belum sanggup melihat kebenaran di dalam dirimu sendiri. Raka menunduk. Lama sekali. Ia tidak menyangka bahwa selama ini, ia sibuk menyalahkan keadaan, memohon ampun tanpa benar-benar merasa bersalah. Ia datang ke Tanah Suci bukan karena ingin berubah, tapi karena ingin menghapus jejak. Malam itu, Raka kembali ke hotel dan mengurung diri. Ia duduk di depan cermin kecil, menatap wajahnya sendiri, dan membiarkan pikirannya menelusuri jejak hidupnya yang penuh celah. Ia mulai mengingat. Satu persatu. Ia mengingat Aisyah, wanita yang setiap pagi menyiapkan bajunya, mengingat bagaimana ia sering tidak menggubris senyum Aisyah di meja makan, bagaimana ia memaki dan membentak hanya karena masakan kurang asin, atau rumah sedikit berantakan. Ia ingat wajah Aisyah yang terseduh saat ia menuduhnya, nggak berkembang. Padahal Aisyah tak pernah minta apa-apa selain kebersamaan. Ia mengingat Hafiz. Anak lelakinya yang dulu selalu berlari menyambutnya pulang. Sebelum ia mulai pulang larut malam dan pura-pura tidak melihat tangan kecil itu yang menunggu pelukan. Ia mengingat Hafiz menangis di pelukannya saat ia membentak Aisyah. Ia bahkan pernah mengabaikan tangis Hafiz, lalu menutup pintu kamar dan membiarkan anak itu menangis sendirian. Ia mengingat malam itu, malam saat ia menceraikan Aisyah. Wajah Aisyah yang gemetar, mata Hafiz yang penuh trauma. Kalimat keji yang keluar dari mulutnya, "Aku menikah denganmu karena kasihan, bukan cinta." Sebuah kalimat yang bahkan sekarang, di Tanah Suci pun, terasa seperti jerat neraka di lehernya sendiri. Air mata Raka kembali jatuh. Tapi kali ini bukan karena ketakutan, melainkan karena penyesalan yang datang dari kedalaman nurani. Ia berdiri, pelan, lalu mengambil air wudhu dengan gemetar. Dalam sujudnya malam itu, ia tidak lagi berbicara, hanya menangis. Hanya mengulang dalam hatinya satu kalimat, "Saya salah, ya Allah, saya benar-benar salah." Untuk pertama kalinya dalam 7 hari, hati Raka terasa pecah. Tapi dari retakan itulah cahaya mulai masuk. Keesokan harinya, Raka kembali ke Masjidil Haram. Ia tak membawa doa panjang, tak membawa harapan besar. Hanya niat untuk datang sebagai hamba, yang benar-benar hina, benar-benar menyesal, dan benar-benar ingin pulang. Ia berdiri, menarik napas dalam-dalam, dan menatap ke depan. Dan di sanalah, untuk pertama kalinya, ia melihat Ka'bah. Hitam, megah, agung. Dikelilingi oleh cahaya, oleh jemaah yang berputar seperti bintang-bintang mengelilingi poros semesta. Air matanya jatuh lagi, kali ini bukan karena gelap, tapi karena cahaya yang menyilaukan dari dalam. "Ya Allah," bisiknya dengan suara pecah. "Terima kasih. Terima kasih." Dalam sujudnya, ia berkata pelan, "Saya belum tahu bagaimana memperbaiki semuanya, ya Allah. Tapi saya siap mulai dari nol. Saya siap menerima balasan dunia atas dosa-dosa saya. Tapi jangan jauhkan saya dari cahaya MU lagi." Bandara Soekarno-Hatta terasa lebih dingin dari biasanya. Raka menjejakkan kakinya di tanah kelahiran dengan tubuh lelah dan wajah tirus. Tak ada keluarga yang menjemput, tak ada pelukan hangat atau ucapan, "Selamat datang." Hanya langkah-langkah asing di sekelilingnya, dan sorot mata orang-orang yang tak mengenalnya, atau sengaja berpura-pura tak kenal. Raka menarik napas panjang saat keluar dari terminal kedatangan. Sejenak, ia mendongak ke langit Jakarta yang mendung. "Aku pulang," bisiknya. Tapi hatinya tahu, pulang yang ini bukan tentang kembali, melainkan tentang kehilangan. Segalanya telah berubah. Nadia, wanita yang dulu ia pilih, ia bela, dan ia korbankan rumah tangganya demi dia, meninggalkannya. Tepat seminggu setelah Raka pulang dari haji. "Aku nggak ngerti kamu yang sekarang, Kak," kata Nadia, malas membuka pintu apartemen. "Kamu ngomongnya agama terus. Zikir, tobat, sholat malam, Quran. Aku bukan perempuan pesantren. Aku mau hidup bahagia, bukan hidup dalam dosa sama rasa bersalah kayak kamu." Raka hanya menatapnya.
Diam. Aku pikir kita bisa bahagia setelah semua ini. Tapi kamu makin jauh. Makin aneh. Kamu kayak orang gila, lanjut Nadia, sebelum menutup pintu untuk terakhir kalinya. Dan sejak saat itu, Raka benar-benar sendiri. Bisnisnya pun runtuh. Selama ia di Tanah Suci, rekan-rekannya mulai saling curiga. Beberapa proyek yang sempat digarap bersama akhirnya dibatalkan. Investornya mundur. Akun bisnisnya dibekukan karena audit yang mencurigakan. Salah satu staf loyalnya bahkan berani berkata di telepon, "Maaf, Pak Raka. Kami gak bisa ikut Bapak lagi. Reputasi Bapak sudah hancur sejak kasus rumah tangga itu. Kita kehilangan banyak klien." Raka tidak menjawab. Ia hanya mematikan telepon, lalu terduduk lama di ruang tamu rumah kontrakan kecil yang kini ia tinggali. Bukan lagi rumah megah 2 lantai di pinggiran kota, tapi sebuah rumah sempit berlantai semen, dengan perabotan sederhana dan langit-langit yang berjamur. Di rumah itu, ia menjalani hari-harinya dalam diam. Di rumah itu, ia menjalani hari-harinya dalam diam. Sholat 5 waktu dijaga. Tapi setiap kali berdiri menghadap kiblat, hatinya kosong. Ia membaca surah Al-Fatihah, namun ayat itu terasa jauh. Seperti suara dari dunia lain. Doanya tak lagi panjang, hanya satu kalimat yang ia ulang tiap hari. "Ya Allah, apakah Engkau masih mau mendengarkanku?" Namun langit tetap sunyi. Keluarganya menjauh. Adik-adiknya yang dulu sering meminta nasihat bisnis darinya, kini enggan menyapa. Ibunya hanya menelepon 1 kali sejak ia pulang, dan itu pun hanya untuk berkata, "Raka, kamu bisa ibadah 1.000.000 kali, tapi kalau kamu gak minta maaf ke anak istrimu yang dulu, hidupmu gak akan tenang. Ibu gak bisa ikut campur, tapi ibu tahu, kamu bukan korban. Kamu pelakunya." Setelah itu, tidak ada lagi kabar. Di kamar sempit, Raka duduk sendiri setiap malam, memandangi kertas kosong di meja. Ia ingin menulis. Ia ingin bicara. Tapi kepada siapa? Dan akhirnya, ia mengambil pena, menarik napas panjang, dan menulis. "Untuk Aisyah. Maaf jika surat ini mengganggu. Aku tidak menuntut apapun. Aku hanya ingin menyampaikan satu hal yang tidak sempat kukatakan dulu. Aku menyesal. Tidak hari ini, tapi sejak malam pertama aku melihat Ka'bah, dan aku tidak bisa melihatnya. Aku tahu, kata, maaf, dariku mungkin terdengar basi, bahkan menjijikkan. Aku mengerti kalau kamu membenciku. Aku pun muak pada diriku sendiri. Aku tidak minta kamu kembali, tidak minta kamu memaafkan. Aku hanya ingin kamu tahu, bahwa kamu benar sejak awal. Bahwa yang rusak itu aku, bukan kamu, bukan Hafiz, bukan rumah tangga kita, tapi aku. Aku sudah kehilangan segalanya, Syah. Bisnis, wanita itu, keluarga, kehormatan. Tapi kehilangan terbesarku bukan itu. Kehilangan terbesarku adalah kehilangan dirimu. Sebelum aku sempat benar-benar mengenalmu sebagai anugerah. Kalau suatu hari Hafiz bertanya siapa aku, katakan saja, ayahnya adalah orang bodoh yang menyanyiakan surga di depan mata. Semoga kamu dan Hafiz selalu dalam lindungan Allah. Raka. Surat itu ia kirim ke alamat rumah Aisyah yang dulu, yang kini entah masih ditinggali atau tidak. Hari demi hari ia menunggu balasan, atau bahkan satu pesan singkat, satu isyarat, satu tanda bahwa kata-katanya didengar. Tapi tidak ada. Aisyah tak pernah membalas. Dan entah kenapa, itu justru lebih menyakitkan daripada ditolak terang-terangan. Minggu berganti minggu. Bulan berganti bulan. Rambut Raka mulai memutih. Kantung matanya menggelap. Wajahnya dipenuhi garis-garis penyesalan. Ia mulai terbiasa hidup sendiri. Membuat kopi sendiri. Mencuci baju sendiri. Menyapu halaman kecil rumah kontrakannya sendiri. Namun yang tidak pernah bisa ia lakukan sendiri adalah menghapus suara Hafiz dalam pikirannya. Suara kecil yang dulu memanggil, "Ayah, ayo main, yah," atau, "Ayah, temenin Hafiz tidur, ya." Suara itu kini datang hanya di malam hari, saat lampu dimatikan, dan azan subuh belum terdengar. Suara yang menghantui sekaligus menjadi satu-satunya yang membuatnya terus bertahan hidup. Raka tak lagi mencari cinta. Ia hanya mencari pengampunan. Tapi ketika bahkan arah kiblat tak lagi memberinya kehangatan,
ia mulai bertanya dalam hati. Apakah neraka sudah mulai menagihku dari dunia? Hujan turun rintik-rintik pagi itu. Langit kelabu menyelimuti kota kecil tempat Raka menghabiskan sisa hidupnya dalam kesendirian. Rumah kontrakan itu tetap sama, kusam, sepi, dan nyaris tak berpenghuni. Tidak ada suara, tidak ada tawa anak kecil, tidak ada sapaan istri yang penuh cinta. Di atas ranjang reot dengan kasur tipis, Raka terbujur kaku. Tubuhnya membiru, tangannya menggenggam tasbih yang sudah aus benangnya. Tidak ada yang tahu pasti kapan ia menghembuskan napas terakhir. Tetangganya menemukannya setelah 2 hari mencium bau tak sedap dari dalam rumah. Hanya 2 orang yang datang saat jenazahnya dibawa ke masjid. Seorang pemuda masjid dan tetangga sebelah. Tidak ada keluarga. Tidak ada teman. Tidak ada Aisyah. Tidak ada Hafiz. Tak ada satupun yang tahu bahwa jenazah itu dulu adalah seorang lelaki kaya raya, pemilik perusahaan besar, yang pernah dikenal sebagai ustaz korporat oleh lingkaran sosialnya. Yang mereka tahu, hanya satu, ia mati dalam sunyi. Namun tragedi tak berhenti di sana. Saat prosesi penguburan dimulai, tanah pemakaman menjadi keras seperti batu. Para penggali kubur yang sudah berpengalaman kebingungan. Cangkulnya patah. "Pak," ujar salah satu dari mereka sambil mengusap keringat. "Tanah ini kerasnya kayak batu karang." Padahal hujan baru turun semalam. Mereka mencoba menggali di sisi lain. Sama. Cangkul menghantam tanah, namun tanah itu menolak dibuka. Sekali, 2 kali, 3 kali. Tetap tak bisa. "Wah, kayak ada yang gak ngebolehin ini dikubur di sini," celetuk seorang kakek tua yang membantu. Pemuda masjid hanya menunduk, lalu berkata lirih, "Mungkin ini teguran. Mungkin ini peringatan." Akhirnya, setelah hampir 3 jam, kuburan selesai dengan susah payah. Jasad Raka dimasukkan ke liang lahat, ditutup tanpa banyak doa, hanya dengan surah Al-Fatihah pendek yang dilafalkan pelan oleh 2 orang asing yang bahkan tidak mengenalnya dengan baik. Langit tetap kelabu. Aisyah tak pernah membuka surat itu. Ia menyimpannya di dalam kotak besi, tanpa pernah membacanya. Bukan karena benci, tapi karena ia tahu, penyesalan yang terlambat bukan untuk dikasihani, melainkan untuk direnungi. "Kalau Hafiz besar nanti," katanya pelan suatu malam, "biar dia yang baca sendiri surat itu. Biar dia tahu, hidup tak bisa dibalik seperti halaman buku." Waktu berlalu. Hafiz tumbuh menjadi lelaki tenang, cerdas, dan saleh. Mirip Aisyah. Tak banyak yang tahu siapa ayahnya, dan tak banyak yang berani bertanya. Aisyah hanya mengatakan satu hal. "Ayahmu pernah tersesat. Tapi dia pernah ingin pulang. Semoga Allah terima keinginannya, meski terlambat."